C6 saya akan menikahinya. Perang. Pernikahan ini harus dibatalkan. Teriak seorang wanita muda, yang memakai pakaian gamis berenda putih, dia adalah adik dari Ustaz Zaki. Semua para tamu dan pihak keluarga ikut terkejut, saat gelas di tangan wanita itu dilempar ke lantai. Umi Salamah sang ibunda Ustaz Zaki langsung berdiri mendekati sang anak. Zuhra, apa yang sedang kamu lakukan nak? Jangan bikin keributan di sini. Bisik sang ibu kepada anak perempuannya. Ibu tahu, wanita yang akan dinikahi oleh Kak Zaki. Iya wanita itu. Zuhra menunjuk ke arah Azizah yang saat ini berada di ambang pintu, dengan suaranya yang lantang, membuat semua orang semakin penasaran apa yang telah terjadi. Zuhra, apa yang kamu lakukan? Tanya Zaki, sembari mendekati adiknya yang lepas kontrol itu. Kakak masih bertanya kepadaku. Bukankah, seharusnya kakak sudah tahu jawabannya. Zuhra kini menatap nyalang ke arah Zaki, pria itu membalas tatapan Zuhra, sembari memberi peringatan kepada sang adik. Nak, apa yang terjadi? Kenapa Zuhra berkata seperti itu? Umi Salamah menatap Ustaz, Zaki mengharapkan jawaban dari sang anak. Plak, Abah, teriak Umi Salamah, saat sang suami menamparkan anak perempuannya itu. Saya tidak pernah mengajari anak perempuan saya bersikap kurang ajar sama yang lebih tua, dia kakakmu, seharusnya kamu menghormati itu. Tegas Adam sang ayah dari Ustaz Zaki. Zuhra memegang pipi kanannya yang ditampar oleh sang ayah, namun, pandangannya tertuju ke arah Azizah yang masih berdiri di ambang pintu. Azizah, apa yang terjadi? Tanya Sunarsih saat melihat keributan di teras rumahnya. Azizah menggelengkan kepalanya, dan meminta sang ibu untuk masuk ke dalam. Bu, masuklah, biar masalah ini Azizah selesaikan sendiri. Ujar Azizah. Kenapa? Kenapa kamu menyuruh ibumu untuk masuk ke dalam rumah? Kamu takut kalau ia akan tahu siapa anak perempuannya yang sebenarnya. Zuhra, cukup apa yang sedang ingin katakan nanti di rumah, jangan bikin keributan di sini. Zaki memegang lengan adiknya. Apa yang terjadi? Zain tiba di sana, yang baru saja kembali dari mobilnya. Mahar milik Ustaz Zaki ketinggalan di mobil, dan ia memberikan kotak merah itu kepada Zaki. Untuk apa itu? Apa ia berhak menerima mahar itu? Dia tidak layak, tegas Zuhra lagi. Nak, cukup jangan bikin Abah sama Umi malu, sudah cukup ya. Salamah menenangkan anaknya itu. Aisyah yang tadinya duduk di dalam mobil, kini juga turun dan pergi menghampiri Azizah dan Sunarsih di depan pintu rumahnya. Sayang, pelan-pelan jalannya. Teriak Al, memperingati Aisyah yang tengah terburu-buru menuju tempat keributan itu. Di sisi lain, Dika dan juga Satria, serta Seli baru saja tiba di acara itu, mereka segera masuk ke halaman rumah Sunarsih. Mereka belum mengetahui saat ini ada masalah di tempat acara tersebut. Azizah, apa yang terjadi? Bisik Aisyah, kini memegang lengan Azizah. Aku juga tidak tahu Ning, tadi Azizah sedang berbicara dengan Ustaz Zaki, tiba-tiba mendengar keributan di luar. Jawab Azizah, kini melihat ke arah Aisyah. Al yang menyusul sang istri juga heran dengan keributan itu. Baru saja ditinggal beberapa menit, tapi sudah mulai ada kekacauan di sini. Pernikahan ini harus dibatalkan. Ulang Zuhra lagi, Zain dan Aisyah serta Al tentu saja terkejut, karena mereka baru mendengarnya. Dibatalkan. Ulang Zain lagi. Iya dibatalkan. Tegas Zuhra, kini menatap nyalang ke arah Azizah. Zuhra, apa maksud dari perkataanmu ini nak? Bukankah kamu setuju dengan calon istri yang dipilihkan kakakmu? Tapi kenapa kamu bilang untuk membatalkan pernikahan ini? Sebenarnya apa yang terjadi nak? Salamah terus mendesak Zuhra agar berkata yang sebenarnya. Katakan yang jelas, jangan berbelit-belit, jangan mempermalukan Abah dan Umi. Tegas Adam, kini menatap anak perempuannya dengan tajam. Zaki takut jika Zuhra telah mendengar pembicaraannya dengan calon istrinya tadi. Zuhra ayo, cukup keributan yang kamu buat, acara akan segera dimulai, kamu perlu menenangkan dirimu.
Zaki berusaha melerai keadaan itu, namun, Zuhra sekali lagi menepis tangan Zaki yang memegangnya. Kak, jangan hentikan aku sayang Abah dan Umi, aku juga sayang kakak. Tegas Zuhra lagi, semua para tamu undangan menatap heran ke arah keluarga itu. Perempuan itu, Zuhra menunjuk ke arah Azizah dengan jari telunjuknya, Azizah terkejut begitu juga Aisyah. Zuhra cukup, ayo, Zaki ingin membawa pergi Zuhra dari tempat itu, namun, Adam melarangnya. Biarkan dia menyelesaikan apa yang ia mulai, kita dengarkan saja apa yang mau ia katakan. Adam melepaskan tangan Zaki yang memegang tangan Zuhra, wanita itu menaikkan alisnya kepada Zaki, lalu ia kembali menatap Azizah dengan begitu bencinya karena mengetahui sudah membohongi seluruh keluarganya. Zuhra, Abah beri kesempatan kepadamu untuk mengatakan itu, jika kamu masih berbelit-belit Abah akan menyeret kamu keluar dari tempat itu. Zuhra mengangguk. Ada apa ini? Apa acaranya sudah bisa dimulai? Suara Bapak Penghulu mengagetkan mereka semua. Tunggu sebentar ya Pak, sedang ada masalah di sini. Ujar Adam, Bapak Penghulu itu mengangguknya. Aku menyetujui wanita pilihan dari saudaraku, karena aku juga menyukainya. Ia alim dan sopan, ia juga baik serta ucapannya lembut, namun, satu hal yang tidak bisa ku terima dari wanita alim ini. Zuhra kembali menunjuk ke arah Azizah. Dia tidak suci lagi, lanjut Zuhra. Semua orang terkejut, Azizah dan Aisyah ikut terkejut, bahkan Zain yang sebelumnya tidak tahu apa-apa seakan-akan seperti disambar petir saat mendengar ucapan itu, hanya Zaki yang menundukkan kepalanya. Apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Bukankah ia wanita solehah, jarang keluar dari rumah? Begitulah ibu-ibu, kita tidak dapat menilai orang dari penampilannya saja. Aku enggak ngangka, dia sekotor itu. Nak, apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Sang ibu terus bertanya kepada Azizah. Sunarsih menggoyangkan tubuh Azizah dengan tangan kanannya dan tangan kiri memegang dadanya yang sesak. Bu, ibu tenang ya, ibu masuk dulu ya. Aisyah berusaha membawa Sunarsih untuk masuk ke dalam dan diikuti oleh Al. Kini hanya tinggal Azizah di depan pintu menerima semua cibiran orang. Zaki, apa ini? Kenapa semua ini bisa terjadi? Apa kamu pelaku dari masalah ini? Adam berusaha bertanya kepada anaknya. Tidak, Zaki tidak pernah menyentuhnya. Dan Zaki baru tahu tadi, jika calon istri Zaki tidak suci lagi, namun, Zaki menerimanya. Zaki menoleh ke arah Azizah, ia tidak ada niat untuk membatalkan pernikahan ini. Saya tahu, anak saya tidak akan berkata hal-hal buruk jika itu semua tidak benar adanya. Azizah, tolong katakan apa yang terjadi. Jangan biarkan kami semua menerka-nerka yang tidak-tidak terhadap dirimu, semua jawaban ada padamu. Ujar Salamah, Zuhra kini memegang lengan sang ibu, ia menatap tajam ke arah Azizah. Azizah menatap ke arah semua orang yang saat ini sedang mencibirnya. Semua orang sedang memaki dirinya, tubuh Azizah gemetar, ia tidak tahu, harus menghadapi kenyataan pahit itu, tepat di hari pernikahannya ini. Katakan Azizah, kami semua percaya padamu. Sambung Zain yang kini menghampiri Azizah di depan pintu. Dika dan Sally berjalan mendekat, Satria menyusul mereka dari belakang. Apa yang terjadi? Bisik Satria, saat melihat suasana begitu tegang. Pengantin wanita, katanya sudah tidak suci lagi. Jawab Sally setengah berbisik, Satria terkejut, lalu ia mengintip, dan menatap ke arah Azizah yang kini sedang diserang dengan rasa penasaran oleh semua orang. Hiks, Azizah menyeka air matanya, lalu menatap semua orang, bibirnya bergetar, berusaha untuk mengeluarkan unek-unek yang ada dalam pikirannya. Iya, saya Azizah, wanita yang tak suci lagi. Ungkap Azizah, semua orang membulatkan matanya mendengar pengakuan dari Azizah. Azizah menatap ke arah semua orang yang saat ini sedang mencibirnya. Semua orang sedang memaki dirinya, tubuh Azizah gemetar, ia tidak tahu, harus menghadapi kenyataan pahit itu, tepat di hari pernikahannya ini. Katakan Azizah,
kami semua percaya padamu. Sambung Zain yang kini menghampiri Azizah di depan pintu. Dika dan Sally berjalan mendekat, Satria menyusul mereka dari belakang. Apa yang terjadi? Bisik Satria saat melihat suasana begitu tegang. Pengantin wanita, katanya sudah tidak suci lagi. Jawab Sally setengah berbisik. Satria terkejut, lalu ia mengintip dan menatap ke arah Azizah yang kini sedang diserang dengan rasa penasaran oleh semua orang. Hiks, Azizah menyeka air matanya, lalu menatap semua orang, bibirnya bergetar, berusaha untuk mengeluarkan unek-unek yang ada dalam pikirannya. Iya, saya Azizah wanita yang tak suci lagi. Ungkap Azizah, semua orang membulatkan matanya mendengar pengakuan dari Azizah. Siapa yang tidak terkejut saat mendengar pengakuan Azizah, wanita solehah yang mampu menjaga aurat serta lisannya, bahkan ia sangat menjaga pandangannya terhadap hal yang membuat dirinya mendapatkan dosa zina mata, tapi malah menyimpan satu rahasia besar dalam di dirinya, serta menyimpan luka yang dalam di balik cadarnya. Pokoknya, saya mau pernikahan ini dibatalkan, karena ini aib, selamanya akan menjadi aib, seru Zuhra yang menentang pernikahan sang kakak. Zuhra, apa yang kamu katakan, kakak tidak keberatan, kakak menerimanya dengan ikhlas, itu juga bukan kesalahannya, Azizah hanya korban. Tukas Zaki, kini menatap tajam ke arah Zuhra. Zaki, nak, Umi sependapat dengan Zuhra. Bagaimanapun kita harus bisa mencari wanita untuk melahirkan pewaris yang bersih untuk keluarga kita. Ujar sang ibu. Zaki kini melirik Salamah yang ikut membela sang adik. Abah setuju dengan Zaki, nak Azizah hanya korban. Kita tidak sepatutnya menghukum dia begini. Kalau Zaki mau menerimanya dengan ikhlas, berarti itu sudah takdir dari Allah. Pungkas Adam, yang imut berpihak kepada Zaki. Lebih baik pernikahan ini dibatalkan, karena saya tidak ingin Ustaz Zaki menerima saya karena kasihan. Saya ingin pernikahan sekali seumur hidup, saya tidak ingin Anda menyesal di kemudian hari. Ujar Azizah, yang kini melihat Ustaz Zaki, pria itu menggelengkan kepala. Zaki tidak tahu apa yang sedang dipikirkan calon istri terhadap dirinya. Benar, keputusan Kak Azizah sudah tepat dan benar. Baiklah kalau begitu, Umi mari kita pulang. Zuhra menarik tangan sang ibu. Tentu saja Salamah juga mengajak sang suami ikut serta. Ayo Abah. Pria itu masih menatap anak laki-lakinya, yang kini bingung mengambil keputusan. Zaki, panggil Adam. Zaki menoleh. Ayo kita pulang. Azizah pun sudah mengambil keputusannya. Azizah, apa kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Zaki kembali untuk memutuskannya. Saya yakin Ustaz. Anda berhak dapat yang lebih dari saya, ucap Azizah sembari menundukkan kepalanya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi hari ini, saya berharap Anda tidak menyimpan dendam terhadap keluarga saya. Saya tidak membenci Ustaz dan keluarga Ustaz, saya sudah ikhlas. Setelah mendengar penuturan Azizah, Zaki berbalik dan meninggalkan teras rumah Azizah. Zain ikut menyusul Zaki ke mobil. Terlihat beberapa tamu undangan ikut pergi meninggalkan tempat itu. Azizah sudah terisak dalam tangisnya, meratapi nasibnya, karena ia yakin masalah tidak akan berhenti di situ saja, pasti akan berlanjut di masa depan. Ya Allah, dosa apa yang telah kulakukan di masa lalu, kenapa karma buruk ini terjadi kepada anak perempuanku ya Allah, ha. Semua orang menoleh ke arah Sunarsih yang menangis dengan histeris. Aisyah mencoba menenangkan Ibu Azizah, namun, wanita itu terus saja menangis dan kini mencoba melihat keadaan di luar rumah. Al melarang Aisyah untuk terlalu ikut campur dalam masalah itu. Al sangat takut sesuatu terjadi kepada sang istri yang tengah hamil anak pertama mereka, El. Banyak tamu yang sudah pergi meninggalkan tempat itu. Zain juga sudah kembali lagi ke teras rumah Azizah. Jadi, pernikahan ini benar dibatalkan? Tanya penghulu lagi. Benar Pak, mohon maaf sudah menyita waktu Anda. Ya Allah, siapa yang akan menerima anakku ini? Kenapa tidak engkau hukum aku saja? Jangan anakku, masa depannya masih panjang.
Sunarsih memeluk Azizah dari samping. Azizah mencoba menenangkan sang ibu, apalagi ibu sadar dengan penyakit yang diderita oleh Sunarsih. Katakan pada ibu, siapa pria bejat itu, katakan. Teriak Sunarsih mengguncangkan tubuh Azizah. Hiks, hiks, maafkan Azizah ibu. Azizah memeluk ibunya, bapak penghulu pun berbalik untuk pergi, begitu juga dengan Dika dan Seli. Ayo kita pulang, ajak Dika. Seli menurut. Tunggu bapak penghulu, seru Satria, yang tadi hanya penonton saja, kini mulai bersuara. Dika dan Seli terkejut. Sunarsih dan Azizah melirik ke arah suara itu. Tentu saja Azizah mengingat Satria, pria yang pernah mengantar barang belanjaannya ke rumah. Sat, apa yang kamu lakukan? Bisik Dika. Satria hanya diam saja, ia terus menatap ke arah Azizah. Saya akan menikahinya, saya dapat menerima kekurangannya, saya mencinta Allah, begitu juga dengan hamba Allah ini yang dicintai oleh Allah, saya yakin kamu wanita yang tangguh dan kuat, bagaimanapun Allah mengujimu, tapi kamu tetap tegar sejauh ini, izinkan saya meminangmu, dan berbagilah kesedihanmu denganku, terimalah aku sebagai imammu. Zain, yang semula tadi hanya menjadi penonton dan pendengar, karena Zain memang tidak tahu pokok permasalahannya. Namun, ikut tercengang saat mendengar ucapan Satria. Pria kota yang dikenal sombong dan angkuh bahkan tergolong nakal, tapi memiliki ucapan yang begitu bijak dan niat yang begitu mulia. Sat, kamu tahu apa yang barusan kamu ucapkan? Jika mama dan papamu tahu, kita semua akan dalam masalah. Tegas Dika setengah berbisik. Seli tentu saja takut sang kakak akan menyalahkannya, tapi, selama ini belum ada yang mampu menentang keputusan Satria, karena pria ini selalu melakukan hal yang nekat. Jadi, bagaimana calon pengantin wanita? Apa Anda menerima lamaran dari pemuda ini? Tanya bapak penghulu kepada Azizah. Saya Meno, ucapan Azizah terputus. Kami menerimanya Pak, sahut Sunarsih. Bu, apa yang ibu katakan, kita tidak dapat melibatkan orang lain, untuk menanggung beban dan aib kita. Ibu tahu, tapi pemuda itu sangat baik, Azizah terimalah dia demi ibu, semua orang saat ini sedang memaki dan mencibir kita, tolong pikirkan masa depanmu nak. Ujar Sunarsih, Azizah tidak ingin menerima Satria, namun, sang ibu sudah mendesaknya, ditambah lagi, penyakit yang diderita sang ibu membuat Azizah begitu takut.